Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TVRI Jawa Timur, apa kabar? Bahagia sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Reza Tahir hadir untuk Anda di Gemar Ramadan. Tentunya acara ini bisa memberikan edukasi tentang agama untuk kita semuanya dan bisa memberikan pencerahan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, saya akan menemani Anda sampai nanti jelang adzan maghrib. Dan tentunya acara ini kerjasama TVRI Jawa Timur dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana biasa, tema yang kita angkat kali ini tentunya adalah Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Kapan diturunkannya Lailatul Qadar? Dan hikmah apa di balik Lailatul Qadar? Saya nanti akan bersama salah satu narasumber kita yang siap untuk bisa memberikan pencerahan untuk kita. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, luar biasa untuk saat ini ketika kita datang untuk bisa menggali potensi kita, untuk bisa menggali religi kita tentang keagamaan. Siapa lagi kalau bukan Gemar Ramadan yang ada di sini. Dan sudah ada narasumber kita yang siap untuk bisa memberikan pencerahan, dan ini adalah satu penghormatan luar biasa sekali ketika hari di sini. Beliau adalah sosok yang sudah kita kenal jauh-jauh. Beliau adalah Dr. Sujak MAG. Dan kita akan ngobrol sejenak untuk saat ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Tidak kena macet tadi ya? Ya kalau Surabaya kan sudah biasa. Tapi on time ya, on time, jadi tentunya sudah di skenario untuk dengan kemacetan Surabaya sehingga disiapkan sudah hadir di TVRI seperti ini. Nah baik, Pak Yai ini adalah Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Akbar Surabaya ya. Iya, sudah berapa lama Pak Yai? Kalau dihitung sejak tahun 2019 ya. 2019, ya, baik. 2 tahun ya. Iya, suka dukanya apa? Ya saya kira banyak sukanya. Banyak sukanya ya? Kan mudah-mudahan tergolong 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun mu'allaqun bil masajid. Mudah-mudahan demikian. Masya Allah, tabarakallah. Ya, selain aktif di sini mungkin ada kegiatan aktivitas lain Pak Yai? Alhamdulillah saya masih dipercaya untuk mengurusi dan masuk dalam jajaran Ketua Masjid Ulama Indonesia Jawa Timur. Jajaran ketua ya. Iya. Sudah 2 periode ini ya. Kemudian juga di Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur saya sebagai wakil ketua. Lalu di Ikatan Persuruhan Haji Indonesia Jawa Timur saya di salah satu pembina ya. Masya Allah, luar biasa banyak Kak. Ya, padat kegiatan di bulan Ramadan ini Pak Yai, meskipun pandemi seperti ini. Ya, saya kira biasa-biasa saja. Gitu yang ya? penting kita tetap memperhatikan pertama ikhtiar batin dan ikhtiar lahir, terutama dalam masa pandemi ini. Masya Allah. Batin itu ya kita terus menerus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan terus menerus berdoa. Mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi yang kita cintai, Indonesia umumnya, kemudian dari Jawa Timur, Surabaya pada khususnya. Oke, luar biasa. Doa untuk semua masyarakat yang ada di dunia. Ikhtiar lahiriah ya tetap kita menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, termasuk di Masjid Nasional Akbar Surabaya juga begitu. Dalam pelaksanaan sholat tarawih juga kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi mulai dari wudhu berjarak. Jadi wudhunya berjarak. Iya. Lalu cuci tangan dengan pakai sabun dan hand sanitizer, masuk bilik disinfektan, lalu kemudian cek suhu, lalu pakai masker, lalu kemudian sholat berjamaah dengan berjarak. Baik. Dengan harapan dengan ini adalah bentuk istiqomah ya Pak Yai. Ini ikhtiar lahiriah. Ikhtiar yang kita lakukan seperti itu. Baik Pak Yai. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya kita sudah masuk di 10 yang ketiga. Kalau Allah berjanji kalau 10 yang pertama itu adalah rahmat,
10 yang kedua itu adalah maghfirah atau ampunan, dan kita sudah masuk 10 yang ketiga. Identik sekali dengan tema yang kita angkat kali ini adalah Lailatul Qadar. Betul, Mas Reza. Nah, apa sih Pak Yai Lailatul Qadar itu yang nantinya bisa memberikan pencerahan pada pemirsa TVRI Jawa Timur? Betul. Jadi saya kira sudah umum ya apa itu makna dari Lailatul Qadar. Secara harfiah ya, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata ya, Lailatun dan Al-Qadar. Lailatun itu maknanya malam, malam. Al-Qadar itu mempunyai makna yang istirok ya, lebih dari satu ya. Artinya bisa ada pengertiannya bisa ketentuan, bisa bermakna kemuliaan ya. Lalu juga qadar juga bisa bermakna dengan penetapan atau pengaturan. Jadi termasuk isim mustarok ya, mempunyai makna ganda. Ya. Kemudian secara istilah bahwa Lailatul Qadar itu adalah suatu malam di mana malam itu di dalam Ramadan ya. Malam itu adalah malam di mana satu malam itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga Lailatul Qadar makna Lailatun mubarakatun. Lailatun mubarakah. Malam yang penuh keberkahan dan malam yang penuh keistimewaan. Lalu juga Lailatul Qadar itu adalah di mana para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi. Untuk apa? Untuk memberikan salam kepada orang yang sedang beribadah. Dan kemudian para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang beribadah. Ini secara istilah dari Lailatul Qadar. Baik, luar biasa. Nah, kira-kira Pak Yai, ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turunnya 10 yang ketiga, kemudian ganjil gitu ya. Setiap ganjil 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya, seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu belum tentu di 10 yang terakhir, bisa juga 10 yang pertama, 10 yang kedua, seperti itu. Nah, ini paling nggak bisa memberikan wacana atau wawasan pandangan untuk kita semuanya. Ya, memang Al-Quran tidak memberikan penjelasan secara jelas terkait kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Kemudian hadis pun juga tidak secara jelas dan bahkan terjadi beda-beda karena memang ternyata ini mengandung hikmah. Hikmahnya memang malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan tepatnya. Tepatnya itu malam berapa itu dirahasiakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya malam-malam Ramadan itu digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Beribadah kepada Allah melalui sholatul lail, tadarus Al-Quran, kemudian zikir, istighfar, bersolawat. Lalu juga tidak kalah pentingnya karena puasa ini kan membentuk insan yang soleh, baik soleh ritual maupun soleh sosial. Kalau tadi disebut adalah soleh ritual, soleh sosial juga perlu diperhatikan, termasuk memperbanyak sedekah, pemberian kepada terutama kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi ini. Begitu ya. Pandemi ini kan mempunyai dampak yang luas toh. Betul. Mulai dari dampak sosiologis, dampak psikologis, maupun dampak ekonomis. Nah, yang tampak itulah dampak ekonomis. Banyak kan saudara-saudara kita, tetangga kita ya, itu yang dulunya lancar pekerjaannya tiba-tiba di PHK. Betul. Ya. Tiba-tiba dirumahkan. Betul. Tiba-tiba usahanya agak oleng ya gitu. Sehingga kita dapati saudara-saudara kita itu tidak sedikit yang menjadi OBM. Apa itu? OBM, orang baru miskin. Mendadak miskin kan? Mendadak. Nah, ini yang juga
kita perhatikan karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah soleh ritual dan soleh sosial. Seperti Tidak hanya hablum minallah aja, tapi hablum tapi minannas. hablum minannas juga harus diperhatikan. Betul. Nah, di sini. Iya, Pak Yai, tadi dikatakan bahwasanya kita isi dengan baca Al-Qur'an, Iya, betul. kemudian qiyamul lail, kemudian kita bersedekah dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin banyak di antara sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita, mereka tidak bisa ngaji Al-Qur'an gitu ya. Iya, iya. Nah, mereka bisa menyimak saja. Kemudian kadang-kadang dia teks Arab dia tidak bisa, tapi dia cukup dengan lafal huruf abjad gitu ya, Ya. yang mereka membaca. Ini hukumnya seperti apa Pak ya kira-kira? Tidak ada masalah. Yang penting semangat belajar itu tetap ada. Jadi misalnya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, mungkin sudah benar ya, atau belum benar ya. Kan bacaan Al-Quran harus baik dan benar. Mungkin benar saja, atau belum benar, apalagi baik ya, belum benar. Tidak apa-apa, dibaca saja. Yang penting semangat untuk belajar membaca Al-Quran itu ada. Jangan sampai kendor. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu, sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarnya. Jadi yang terbaik itu bukan hanya yang mengajar saja, tapi yang terus-menerus belajar itu termasuk orang yang terbaik menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak masalah. Jadi misalkan Arabnya kok belum bisa misalnya ya, tidak masalah. Yang penting ada upaya untuk mengarah ke sana. Jadi upaya itu jangan sampai kendor. Jadi semangat, ada niat, ada semangat, ya. Kemudian ada pelaksanaan. Jangan hanya niat semangat saja. Ada tapi actionnya gitu ya. ya. Ada actionnya yang penting ya. Penting. Niat kemudian actionnya seperti itu Pak Yaya. Lalu jangan lupa, itu bagian dari ikhtiar kan, action itu ya. Iya betul. Jangan lupa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam membaca Al-Quran itu. Subhanallah, Masya Allah. Nah Pak Yai, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya, pas Lailatul Qadar kita khusyuk, kemudian tawadhu, kita melakukan qiyamul lail, kita baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak perubahan ciri-ciri seseorang yang dapat Lailatul Qadar itu selesai Ramadan? Iya, itu memang banyak tanda-tandanya itu. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar itu hatinya merasa lebih mantap, lebih tenang juga, lebih tenang, lebih mantap, lebih tenang dalam menghadapi segala hal. Jadi rasanya hati itu semakin tumakninah, semakin tenang hati itu. Kata orang Jawa itu tidak ongso-ongso, tidak ongso-ongso. Tapi semuanya dilakukan tetap dalam koridor sebagai manusia harus berikhtiar, ya, berikhtiar lahir batin. Ya. Lalu kemudian tawakal. Tawakal yang benar itu kan menyerahkan diri kepada Allah, ya, segala sesuatunya dibarengi dengan ikhtiar yang secara sungguh-sungguh. Lalu setelah itu berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena yang menentukan segala-galanya itu Allah. Manusia hanyalah sampai pada batas ikhtiar secara sungguh-sungguh. Hasilnya Allah yang menentukan. Nah itulah namanya tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai lalu kemudian berpendapat ini kan ikhtiar saya, ini kan hasil ikhtiar saya. Punya harta yang banyak, lalu merasa dimiliki, ini kan milik saya. Iya. Hasil keringat saya. Kepala dipakai kaki dipakai kepala kan itu ya. Dibolak-balik. Ya itu. Iya. Sampai kemudian menghasilkan itu, lalu kemudian dia merasa sombong. Ini kan milik saya. Untuk apa diperbantukan atau dibantukan kepada orang lain? Ini kan hasil keringat saya. Baik. Ayo tidak boleh seperti itu. Karena manusia itu hanyalah dalam batas ikhtiar. Dan bukan pemilik sebenarnya. Ini harus ditanamkan di dalam diri kita. Pemilik yang sebenarnya ada Allah.
sewaktu-waktu kepemilikan itu adalah diambil oleh Allah. Betul. Ya toh? Nggih. Kita tidak bisa mempertahankan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan itu ya. Iya. Kalau sudah kita dipanggil oleh Allah, tidak bisa dimajukan, diundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Jangan dulu saya tak menata harta benda saya dulu, tidak bisa. Baik, Nah, gitu. baik, luar biasa Pak Yai. Ya. Menarik sekali ini kalau kita bahas masalah Lailatul Qadar ini. Namun Pak Yai, nanti kita akan teruskan lagi diskusi kita kali ini, dan nanti juga kita akan bisa memberikan kesempatan pada pemirsa TVRI Jawa Timur untuk bisa berinteraktif. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, kita nanti akan lanjutkan lagi diskusi kita tentang Lailatul Qadar. Namun sebelumnya kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan, dan tema yang kita angkat kali ini adalah Lailatul Qadar. Bersama narasumber kita, beliau adalah Dr. Syuja M. Agi. Beliau adalah sosok yang begitu kita kenal seperti itu ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak pemirsa TVRI Jawa Timur dengan beliaunya, dan tentunya acara ini kerjasama TVRI dengan kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, saya nanti akan bisa memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa interaktif di sini di 0315678216. Sekali lagi 0315678216. Ya, rugi sekali di kesempatan kali ini kalau Anda tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Kita nanti akan mengasah kemampuan kita akan menggali potensi kita tentang masalah keagamaan pemirsa TVRI Jawa Timur. Sekali lagi tema yang kita angkat kali ini adalah Lailatul Qadar. Saya akan tunggu telepon Anda di 0315678216. Baik, sebelum penelpon akan masuk di sini, saya ngobrol lagi Pak Yai. Ya, Pak Yai, kapan sih diturunkannya turunnya Lailatul Qadar itu, dari jam berapa sampai jam berapa begitu loh? Oh iya. Iya. Jadi terkait dengan turunnya Lailatul Qadar itu memang banyak di kalangan para ulama pendapat mereka itu. Yang pertama, yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu turun atau berada pada bulan Ramadan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Hatta matla'il fajr. Jadi setelah terbenam matahari sampai dengan terbitnya fajar atau waktu subuh ya. Tuh. Iya. Lalu malam-malam keberapa? Itu yang banyak pendapat para ulama. Satu ya, sebagian ulama berpendapat bahwa malam-malam Qadar itu ya setiap malam di dalam bulan Ramadan. Jadi seluruh di dalam bulan Ramadan ada satu malam di dalam bulan Ramadan itu. Baik Pak Yai, Antara lain. nanti kita lanjutkan Pak Yai. Oh iya, iya. Sudah ada penelpon kita ini, mudah-mudahan nanti bisa langsung gabung dengan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Ibu siapa, di mana? Ibu saya di Banjar, Lamongan. Di mana Ibu? Di Lamongan ya? Di Lamongan Ibu ya? Iya. Nggih, silakan Ibu, Ya. pertanyaannya langsung jawab ke Pak. Lamongan. Ya. Nggih, baik, silakan. Ya. Apakah adanya Lailatul Qadar itu hanya waktu Al-Quran diturunkan saja atau sampai sekarang Pak Ustaz? Bagaimana Ibu? Ya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai bisa mendengarkan tadi ya? Bisa. Iya, yang siapa tadi? Dari Lamongan ya? Dari Lamongan, iya. Jadi yang saya baca memang tidak jelas ya suaranya, tapi kayaknya yang saya dengar itu adalah apakah Lailatul Qadar itu hanya diturunkan bersamaan turunnya Al-Quran. Iya betul. Nah, itu ya. Gini, memang ya
Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini perlu dijelaskan di kalangan para ulama memberikan penjelasan bahwa memang benar Al-Quran itu diturunkan di dalam Lailatul Qadar. Tapi Al-Quran yang mana? Artinya diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu secara keseluruhan, langsung semuanya. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Muqaddas ke ke langit dunia. Yeah. Itu jadi langsung ya. Lalu kemudian secara berangsur-angsur ya, Yeah. Allah menurunkan lewat malaikat Jibril, yaitu ayat yang pertama turun adalah surat Al-Qalam. 5 ayat dalam surat Iqra ya, atau Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Nah, kalau turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan langsung ya ke langit dunia ya, itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan secara berangsur-angsur itu pertama kali diturunkan melalui malaikat Jibril itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Yeah. Karena apa tanggal 17 Ramadan itu adalah Yaumal Taqal Jam'an. Jadi ketika terjadi paginya tanggal 17-nya ya, terjadi pertempuran antara umat Islam dengan umat Quraisy, orang kafir Quraisy. Sehingga namanya Perang Badar. Pada saat itu dimenangkan oleh umat Islam. Dan setelah ditelisik dalam sejarah itu tanggal 17 Ramadan. Nah, turunnya Al-Qur'an baik dari Sidratul Muntaha kepada langit ketujuh itu ya, langit dunia itu, maupun yang berangsur-angsur yang pertama ya, itu ada juga yang menyebut itu termasuk dalam Lailatul Qadar. Tapi ya, Lailatul Qadar yang pada saat diturunkan Al-Quran itu sudah tidak turun lagi. Sudah tidak turun lagi. Jadi ada Lailatul Qadar yang turunnya hanya pada saat diturunkannya Al-Quran. Ya. Ada Lailatul Qadar yang terus-menerus turun setiap tahun sekali. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pada bulan Ramadan. Nah, di sini yang banyak berbeda pendapat. Ada yang seluruh salah satu ya dari seluruh malam bulan Ramadan. Ada yang malam tanggal 17 juga ada yang berpendapat seperti itu. Nah, yang muktamad ya, yang kuat itu adalah malam-malam terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil, malam likuran ganjil akhir bulan Ramadan. 10 yang ketiga. 10 yang ketiga dari bulan Ramadan, terutama yang malam-malam ganjil. Ada juga yang berpendapat hanya tanggal 27, malam tanggal 27 Ramadan. Ada juga sebagian besar pendapat itu berpindah-pindah. Berpindah-pindah, kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 25, kadang malam 27, kadang malam 29. Iya. Baik.
Insyaallah ibu kita yang dari Lamongan tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi ya. Baik, saya memberikan kesempatan lagi untuk Anda yang pengen gabungan di sini di 0315678216. Sekali lagi tema yang kita angkat kali ini adalah Lailatul Qadar ya. Kesempatan yang seperti ini tentunya sangat bermanfaat sekali ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang yang kita banggakan, menyaksikan acara Gemar Ramadan ini tentunya akan bisa menambah wawasan keagamaan kita seperti itu. Baik, sambil menunggu penelpon yang ada di sini Pak Yai, tentunya tadi masih belum ya waktu turunnya Lailatul Qadar itu dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Mungkin nanti juga disampaikan untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri di malam Lailatul Qadar itu seperti apa Pak Yai? Sambil menunggu untuk penelpon yang akan masuk di sini. Ya, jadi kalau jamnya jam berapa, yang jelas mulai dari ghurub syams, terbenamnya matahari, ya, hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Jadi semalaman suntuk. Nah, itu ya. Lalu kemudian itu kalau jamnya ya. Iya, jamnya betul. Ya kan fluktuasi ya. Iya betul. Jam betul. itu. Yang penting setelah terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu ya banyak diantaranya. Baik Pak Yai, ciri-cirinya kita pending dulu sebentar. Ya. Sudah ada penelpon yang sudah masuk di sini. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ibu siapa di mana? Halo. Gih, Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Haji Joko, Gunung Sari, Surabaya. Oke, di Surabaya Pak Joko. Haji Joko, Gunung Sari, Surabaya. Baik. Monggo Pak Joko. Silakan Pak. Saya menanyakan ke Pak Yai. Ya, saya menanyakan Pak Yai. Karena zakat dengan Idul Fitri ini ada zakat fitrah ya. Zakat Idul Fitri ini zakat fitrah. Ya, saya sebagai anggota di musola, ya saya di musola ini, ya. Gimana? Waktu rapat kemarin, apa bedanya panitia dengan amil? Katanya Pak Amil itu, kalau amil itu dapat bagian jatah beras, tapi kalau panitia tidak dapat. Iya, bagaimana bedanya ya? Baik, cukup Pak Joko. Katanya kalau amil itu harus ada sertifikat dari MUI. Katanya kalau amil itu ada sertifikat dari MUI gitu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko dari Pulau Sari, Wonokromo. Ya, baik. Pak Yai ini menyimpang dari tema kita, tapi bisa dijawab Pak Yai ya, kira-kira ya. Jadi antara amil dengan panitia memang berbeda ya. Kalau amil zakat, ya, amil zakat itu secara resmi ya, itu seharusnya ada SK dari Basnas ya. Tadi mengatakan dari MUI. Iya, dari Basnas ya. Begitu Basnas ya. Iya. Yang terkait dengan zakat, ya, ini kan kaitannya dengan zakat. Kalau MUI itu adalah sertifikasi halal kalau dulu lah. Sekarang sertifikasi itu kan Kementerian Agama. Lalu kemudian MUI itu memberikan fatwa tentang kehalalannya. Tapi kalau kaitannya zakat itu adalah Basnas, ya, Basnas. Di masing-masing kabupaten ada Basnas, sampai di provinsi juga ada. Jadi diajukan ke sana. Itu amil. Namanya lembaga amil zakat. Ya, las. Misalkan masjid mendirikan las ya bisa. Jadi diajukan saja ke Basnas. Kalau panitia itu temporer biasanya itu. Gitu ya. Biasanya menjelang Idul Fitri aja. Padahal zakat yang potensial itu bukan hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan hanya sekitar 3 kilo lah ya. 3 kilogram beras kan ya. Sedikit. Tapi yang potensial itu sebenarnya zakat mal. Jadi karena itu
Kalau panitia itu sifatnya temporer, kalau amil yang di SK-kan oleh Basnas itu sifatnya mabni, tidak temporer tapi memang tetap gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Baik, oke, baik. Sekali lagi Pak Joko yang ada di Pulau ya, Pulau Wonokromo mungkin ya, Pulau Sari ya, Surabaya. Kira-kira sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yai tadi tentang masalah bedanya panitia dan amil gitu seperti itu. Baik, sudah dijawab, kita berikan kesempatan lagi untuk Anda yang pengen gabungan di sini di 0315678216, sekali lagi 0315678216, dan kami sampaikan pemirsa TVRI Jawa Timur, tentunya tema yang kita angkat kali ini adalah Lailatul Qadar. Baik, kita nanti akan kembali lagi pemirsa TVRI Jawa Timur setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, masih bersama kami di Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur. Tentunya tema yang kita angkat kali ini adalah Lailatul Qadar. Saya masih memberikan kesempatan lagi untuk Anda untuk bisa gabungan di sini di 0315678216. Baik, 0315678216 terbuka untuk Anda. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, di saat-saat seperti ini, di 10 yang ketiga, tentunya adalah 10 yang terakhir Allah memberikan pembebasan pintu api neraka. Rasanya rugi sekali kalau kita saat ini sudah masuk di tanggal 22 Ramadan dan nanti malam sudah masuk di 23 Ramadan, kita manfaatkan untuk hal yang baik ya, membaca Al-Quran, kemudian Qiyamul Lail dan lain sebagainya. Nah, semua hal yang seperti ini di saat-saat seperti ini tentunya kita akan mawas diri untuk kita. Ya, karena itu sekali lagi saya berikan kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung di sini untuk bisa menambah wawasan Anda. Baik. Sambil menunggu penelpon dari pemirsa TVRI Jawa Timur, Pak Yai, kita ngobrol lagi Pak Yai. Kira-kira ciri-ciri turunnya malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Suasananya dan lain sebagainya Pak Yai. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, salah satu cirinya Lailatul Qadar itu terbit itu pada pagi harinya, itu matahari terbit ya, tetapi tidak menampakkan sinarnya. Jadi pada pagi ya, itu terbit matahari tapi tidak menampakkan sinarnya. Tapi suasananya cerah, tapi matahari tidak menampakkan sinarnya. Jadi apa namanya? Sejuk itu ya. Sejuk tenang. Sejuk tenang. Ya. Tapi padang, tidak gelap. Iya. Tidak, walaupun tidak bersinar matahari, tapi tampak terang, tampak padang. Suasananya sejuk, tapi terang, tanpa ada. Itu yang dijelaskan, dikhabarkan oleh Rasulullah melalui hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim ya. Imam Muslim. Iya. Ya. Cukup itu mungkin ada lagi? Iya. Baik. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Yai, dan sekali lagi kami sampaikan untuk Anda pemirsa TVRI Jawa Timur yang pengen gabung di sini di 0315678216. Rugi sekali rasanya kalau Anda tidak bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin karena kita masih punya jeda waktu untuk bisa berdiskusi di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Baik, saya masih menunggu lagi telepon Anda Pak Yai, sambil menunggu lagi nih ya. Kayaknya nanti mungkin kadang-kadang ini delay kemudian banyak yang masuk sehingga malah justru tidak bisa masuk seperti itu. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih tenang, lebih nyaman dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini, kalau malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik dari 1000 bulan ya, Pak Yai ya. Seperti itu. Nah, kalau kita melakukan hal yang buruk gitu ya, apakah hal yang buruk ya juga dihitung dengan 1000 bulan itu Pak Yai? Waduh, kita ngambil sesuatu ini. Padahal semestinya setiap kali kita melakukan hal yang baik, tapi tidak disangka-sangka kita mengambil sesuatu makanan gitu ya, yang bukan hak kita makan. Nah ini hitungannya seperti kita mengambil sampai 1000 bulan. Ini bagaimana ini? Ya, saya belum mendapatkan sumber ya, baik Al-Quran maupun hadis kalau melakukan kejahatan lalu dihitung sama dengan
1000 bulan gitu. Lebih baik dari 1000 bulan. Iya, iya. Dan lebih jelek daripada 1000 bulan kan Iya. berarti. Nah, tapi yang jelas gini, bagi kita yang mendapatkan anugerah dari Allah berupa umur yang panjang, kemampuan dan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, alangkah ruginya kalau kita tidak memanfaatkan potensi itu. Nah, gitu. Jangan lalu dibiarkan, apalagi kemudian melakukan kejahatan. Membiarkan saja itu termasuk orang rugi. Apalagi kemudian dia melakukan kejahatan. Kan rugi besar tuh. Bayangkan, khairum min alfi syahrin. Ya. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, bukan sama ya, lebih baik, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu 88, ya, 83 ya, 83 tahun, 3,3. 83 tahun, 3,3. Padahal umur kita Nah, jadi kan berapa umurnya sekarang? sudah tua. Masih 40 ya? Iya, Kepala iya, 4. iya, Nah, iya. kepala 4. Berarti kan masih separuhnya ya? Iya, betul. Nah, kalau dianugerahi oleh Allah berumur, padahal 83,3 tahun. Itu lebih baik daripada umur itu. Iya. Kalau kemudian kita biarkan begitu saja, kita biasa-biasa saja misalkan ya menghadapi untuk meraih Lailatul Qadar itu kemudian biasa saja, kita rugi. Kenapa kita rugi? Karena belum tentu. Ramadan yang akan datang itu kita masih bertemu lagi. Belum tentu loh, Pak. Betul, betul. Belum tentu. Baik yang sudah senior maupun yang masih junior. Karena tidak padang bulu ya, Pak. Iya, Kalau karena mati namanya itu panggilan Allah ya. Panggilan Allah tidak memandang umurnya berapa, jabatannya apa, sedang apa, itu tidak memandang 83 tahun itu sudah kita mendapatkan bonus yang cukup banyak gitu ya. Iya, kadang-kadang kan yang masih junior ya. Iya, iya. Junior itu masih muda-muda. Itu beranggapan saya kan antriannya kan masih panjang. Yang antrian duluan kan masih banyak. Iya, iya. Kalau bisa saya belakangan saja. Kalau bisa. Tapi kan enggak bisa. Jadi kalau bicara tentang umur itu ya sebagai inspirasi aja ya. Iya. Itu teringat Klopo ya. Klopo. Pirsa Klopo panjenengan Iya, Mas Reza? perso Pak Yai. Klopo itu yang tertua namanya apa tuh? Buah yang tertua apa namanya? Kalau cikalan. Ya klopo Ya, ya. klopo, Kelapa. iya, iya. Adiknya klopo namanya Degan. Degan. Nah, ini mesti hafal Degan. Adiknya Degan namanya Ada apa ya? apa? Cengkir. Cengkir. Adik Cengkir namanya? Blulu. Adik Blulu jenenge? Aduh, apa lagi ini? Manggar lah. Pak Sinten iki. Pasti aslinya dari desa gitu. Sama dengan saya. Kalau asli orang kota enggak ngerti itu, Pak. Iya, Mas Reza asli kota kan? Enggak ngerti. Nah, pertanyaannya, mana yang jatuh duluan? Apa Klopo, apa Degan, apa Bluluk, apa Cengkir, apa Manggar? Mana yang jatuh duluan? Ya, belum tentu ya. Belum tentu. Kadang-kadang Klopo itu garing, Pak. Iya. Terus garing. Tapi nggak Luar, jatuh-jatuh. nggak jatuh-jatuh. Nah, Degan itu kalau bulan Ramadan ini banyak yang jatuh. Kalau tidak jatuh dijatuhkan. Iya. Karena nikmat itu. Cengkir kadang-kadang jatuh duluan. Iya. Nah, orang juga gitu. Orang itu yang namanya usia. Apa katanya Allah? Kadang-kadang masih bayi. Bahkan kadang-kadang masih dalam kandungan. Masih bayi sudah kapundhut. Iya. Ya kan? Iya. Terus sudah remaja. Baru remaja sudah kapundhut. Pemuda. Ya tak? Iya. Sudah kapundhut. Lah sing tuwa kadang-kadang mlaku wis nunuk-nunuk ngene, Pak. Nggo teken pisan ya. Iya. Tapi gak kapundhut. Ini banyak itu. Betul. Makanya yang muda jangan merasa dipanggil oleh Allah itu belakangan, jangan. Antrinya itu
belakangan lalu dipanggil belakangan belum tentu. Iya toh. Di antara kita juga belum tahu loh Mas Reza ya. Betul Iya, Pak Yai. saya dengan para pemirsa juga enggak tahu mana yang dipanggil duluan kan enggak tahu. Enggak tahu, iya dah. Betul. Mungkin pemirsa yang duluan dipanggil juga enggak tahu. Atau sebaliknya, saya yang belakangan juga enggak tahu. Iya. Waduh, luar Karena biasa. itu, karena itu mumpung kita masih dianugerahi oleh Allah berupa umur yang panjang, berupa kemampuan, berupa kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama pada malam-malam ganjil likuran pada bulan Ramadan. Betul. Insya Allah nanti malam kan malam 23 ya. Nanti malam 23 nanti. 25, 27, 29 itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih namanya Lailatul Qadar. Tentu tidak sekedar untuk meraih, tapi diisi dengan sholatul lail, sholat tahajud, sholat hajat ya. Lalu zikir, istighfar ya. Tahlil, tahmid ya. Kemudian baca sholawat yang sebanyak-banyaknya, kemudian membaca Al-Quran, dan juga jangan ditinggalkan yang hablum minan nas ini juga jangan ditinggalkan, yaitu memperbanyak sedekah. Baik, luar biasa. Nah, kira-kira Pak Yai, kira-kira ada nggak doa-doa apa yang ketika malam-malam terakhir ini yang harus kita ucapkan setiap saat dan setiap waktu di malam Lailatul Qadar ini? Doa-doanya. Ya, di antaranya acara Rasulullah kan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang banyak itu ya. Sebanyak-banyaknya? Ya, sebanyak-banyak. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya. Engkau adalah zat yang memberikan maaf. Karena itu maafkanlah kami. Maafkanlah kami. Dan itu sudah sering dibaca setelah sholat witir ya. Setelah witir ya Pak? Ya Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun karim. Sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf yang mulia. Tuhibbul afwa, engkau menyukai kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah kesalahan kami. Baik Pak Yai, bincang-bincang kita ini gayeng sekali. Itu diantaranya ya. Iya, mengalir seperti itu. Dan karena doa pada malam Lailatul Qadar itu diajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa saja yang baik ya tentunya. Iya, baik. Kira-kira untuk kali ini kesimpulan kita apa yang bisa kita sampaikan pada pemirsa TVRI Jawa Timur di 10 yang terakhir ini, lebih-lebih Lailatul Qadar saat ini tentu menanti-nanti kita. Apa Pak Yai? Saya mengajak kepada diri saya sendiri, terutama kepada jamaah sekalian, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa-sisa umur kita ini dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada malam-malam ganjil likuran bulan Ramadan. Tidak hanya likuran saja, tetapi juga sisa-sisa bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak mengerjakan sholatul lail, kemudian istighfar, tahmid, tahlil, takbir, kemudian baca sholawat yang banyak, lalu kemudian banyak-banyaklah memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita, terutama yang kena dampak virus corona, di mana masa pandemi ini kan belum berakhir, Pak. Betul. Belum berakhir. Dan tentu mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi yang kita cintai Indonesia ini, dan juga mudah-mudahan kita semuanya selamat dari corona ini, sehat walafiat, lahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Allahumma amin. Baik, luar biasa Pak Yai untuk kali ini, dan tentunya memang ini tidak main-main Pak Yai ya. Ketika di 2 bulan Ramadan ini kita berhadapan dengan corona yang seperti ini, tentunya
kita banyak beristighfar lebih-lebih di malam Lailatul Qadar seperti ini Pak Yang ya. Ya. Baik, Pak Hai terima kasih atas kehadirannya untuk saat ini. Semoga tetap sehat walafiat dan insya Allah kita masih bisa ketemu lagi. Salam untuk keluarga dan semua yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita banggakan. Amin, amin. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, tidak terasa waktu kita dan pembahasan tema kita kali ini Lailatul Qadar. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang beriman dan tentunya amalan-amalan yang kita lakukan di 10 yang terakhir itu memberikan arti. Saya Riza Mabit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.